Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sudah lebih setahun ya saya nggak kemari ya. Pengajian ibu-ibu, mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji Quran, istiqomah mengamalkannya, istiqomah mengajarkannya. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur satu. Apa yang harus kita syukuri, Bu? Nikmat apa? Ya, yang harus kita syukuri pertama nikmat iman dan Islam. Kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat sempat. Ada orang sehat tapi nggak sempat, nggak ngaji dia. Ada sempat tapi nggak sehat, nggak bisa ngaji. Ada sempat sehat tapi nggak ada imannya, nggak datang juga. Jadi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Ada orang mengatakan, Pak Bu, kalau sempat ngaji ya, ngaji itu harus sempat-sempatkan. Gak ada pekerjaan lebih penting lagi daripada ngaji. Saya nggak nyaman saya dengar kalimat itu. Bu, nanti kalau sempat ibu ngaji yuk. Jangan pakai bahasa itu, nggak suka saya pakai itu. Berarti ngaji itu dianggap kalau sempat aja, nggak sempat nggak perlu ngaji. Ibu nggak sholat sunnah sampai mati nggak apa-apa kok. Ibu nggak tahajud sampai mati nggak apa-apa. Ibu nggak sholat duha sampai mati nggak apa-apa. Sholat duha sunat kan? Tapi kalau mengkaji Quran hukumnya wajib. Ibu-ibu lain saya lihat tahajudnya tiap malam, sholat duhanya nggak tinggal, Senin Kamis dijalani, tapi ngaji malas, bodoh itu. Mendingan berhenti ibu tahajud sampai mati, nggak usah tahajud. Nggak ditanya kok padang mahsyar ibu itu. Karena ibadah sunnah nggak ditanya, Bu. Tapi kalau mengkaji Quran iya, karena Al-Quran kitab yang wajib kita imani dan kita percayai, kita pelajari. Ibu nggak tahajud sampai mati, Bu, mulai besok nggak usah tahajud ibu, nggak usah sholat duha, nggak usah Senin Kamis, nggak apa-apa. Sunnah nggak? Yang ditanya itu padang mahsyar yang wajib kok. Mengkaji Quran, sholat wajib, saum wajib, zakat, sedekah juga nggak ditanya itu. Namanya ibadah sunnah. Tapi orang kalau ngaji malas setengah mampus di Indonesia ini. Coba lihat ini. Tapi di luar sana mereka sholat duha nggak tinggal, Bu. Sholat tahajud bangun begitu berat jam 2 tiap malam dia bangun. Saya bilang kenapa ya sunnah diuber wajib ditinggal? Yang nggak ditanya diurus, uang yang wajib ditinggal. Nggak pernah kan Ustaz ngomong gini di sini gini, nggak pernah kan? Nggak pernah kan ekstrim ngomong Ustaz kayak gini? Sampai mati Bu nggak usah tahajud, nggak apa-apa. Sampai mati Bu nggak duha nggak apa-apa, sunnah kok. Artinya apa? Ibu nggak berdosa kalau nggak sholat duha, nggak berdosa kok nggak Senin Kamis, nggak berdosa kok kalau nggak sholat tahajud. Namanya sunnah. Tapi kalau mengkaji Quran ibu tinggalkan baru dosa besar. Ya, kok bengong ibu saya lihat, kayak bebek yang kekenyangan gitu. Masya Allah. Jangan bengong. Ya Allah, santai banget ibu luar sana. Masih ngobrol. Satu, tema hari ini kita ini kemuliaan zikrullah, kemuliaan orang-orang yang berzikir. Arti penting bagaimana kita selalu berzikir. Zikrullah artinya mengingat Allah. Bisa subhanallah wa bihamdi. Ibu sambil goreng tempe, goreng bakwan, goreng pempek, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Di mobil sambil nyetir mobil subhanallah wa bihamdi, sambil ngomelin suami subhanallah wa bihamdi. Dia sempat-sempat kan berzikir waktu ngomelin suami, karena hobi wanita itu ngomelin suami. Suaminya diam aja, masa bodoh katanya, yang gue pikirin gitu ya. Ibu yang capek ngomel. Satu, kemuliaan zikrullah. Satu, apa keuntungan orang suka berzikir? Jauh dari godaan setan. Karena selalu dipelihara lidahnya, bibirnya, hatinya, ucapannya. Lidahnya
bibirnya, hatinya, ucapannya, karena selalu mengingat Allah. Lupa dia ngomongin orang, nggak ada waktunya mengerumpi, nggak ada waktunya menjela-jelain orang. Jadi Bu, kalau ketemu ibu-ibu yang senang ngomongin orang, menjelain orang, menceritain keburukan orang, tinggalkan Bu. Maaf Bu, saya buru-buru mau ke Jerman gitu. Dosa besar ya. Kalau orang Medan bilang dosa kering. Kenapa dia bilang orang-orang dosa kering? Karena dosanya besar, untungnya nggak ada. Kalau korupsi masih bisa beli mobil hasilnya, kalau mencuri uangnya bisa beli makanan. Tapi kalau ngerumpi dosanya besar, untung nggak ada. Orang Medan bilang itu dosa kering, nggak ada untungnya. Tapi kebiasaan sebahagian wanita cenderung cangkemnya ngomongin orang. Tahu Ibu cangkem? Cangkem tahu? Mulut. Iya. Cenderung, tidak semua. Saya yakin Ibu enggak lah. Ibu orang beriman. Jadi kalau ada teman Ibu ngomongin orang, astagfirullah, maaf ya Bu, saya buru-buru. Tinggalkan dia atau tegur dulu. Bu, nggak boleh ngomongin orang. Saya kadang di tukang sayur itu ngomongin apa? Menjele-jelein mertua, menjele-jelein ipar perempuan, menjele-jelein suaminya. 3 perempuan ini sering dijelein. Pertama mertua perempuannya, kedua ipar perempuannya, yang ketiga suaminya. Oh, suami saya belagu banget itu. Suaminya yang berikan makan dia 34 tahun bisa dia jelein Bu, di depan tukang sayur lagi. Tukang sayurnya orang Brebes lagi, dia orang Tegal. Ya Bunda ya, jamu, jaga mulut. Nah, satu, kalau kita terbiasa berzikir kepada Allah, jauh dari godaan syaitan. 43:36, langsung baca terjemahan. Ada mic-nya kan? 43:36. Ada mic lagi? Udah ada yang ketemu? Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman kami. Coba lihat Bu, siapa yang berpaling dari kebenaran, dari Al-Quran, kami biarkan dia disesatkan setan. Jadi setan jadi teman karib. Contohnya orang disesatkan setan itu apa? Yang suka ngerumpi itu Bu, ngomongin orang, menjelekkan orang, menceritakan keburukan orang. Dosanya besar, untung nggak ada. Kami biarkan, kata Allah. Makanya ada orang hobi seumur umur ngomongin orang. Memang dibiarkan Allah. Jadi kalau Ibu punya teman gitu, tegur. Nggak berani negor, tinggalkan. Maaf ya Bu, saya buru-buru mau masak dulu lah, ada semur jengkol gitu. Bu, di sini kosong, sini aja Bu, mau sholat dulu. Dah. Yang kedua, berzikir itu memang perintah Allah. Zikron katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah di waktu sebanyak-banyak zikir, di waktu pagi dan sore. Maksudnya bukan pagi dan sore, dari pagi sampai sore. Zikron katsira, zikir dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa diperintahkan berzikir? Kalau kita banyak mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Kalau kita rajin berzikir, Allah sayang sama kita. Tapi kalau nggak pernah nyebut nama Allah, kesempatan ngerumpinya besar. Tapi kalau Ibu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kapan Ibu sempat ngomongin orang? Nggak ada sempat kan. Di tukang sayur juga begitu, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi. Goreng tempe, subhanallah wa bihamdi. Nggak sempat Ibu, nggak ada waktu untuk ngomongin orang. Yang karena kosong itu, nggak berzikir, itu yang dimunculkan setan itu. Kerjaan setan dengan iblis itu Bu. Kenapa? Karena iblis dengan setan sudah dijamin masuk neraka jahanam. Kalau kita dengan jin, berpeluang masuk surga, berpeluang masuk neraka. Taat surga insya Allah, laknat, melanggar perintah, neraka. Kalau iblis dengan setan dijamin neraka jahanam, nggak ada ampun. Makanya setan itu berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya supaya banyak temannya di neraka.
Begitu dimasukkan ke neraka, gara-gara kamu aku ke neraka, kata beliau, kata seseorang tadi. Kenapa mau dengar aku? Seperti pengajian kan, banyak kok yang tahu ini pengajian ada, belum tentu datang. Karena setan ini lebih dominan. Gak usah berangkat lah, mendingan di rumah. Ini kan jam tidur, jam istirahat, bukan jam ngaji ini sebenarnya. Kata setannya, oh iya ya, jam ngantuk itu jam siang gini. Enaknya tidur siang, habis makan sop kepiting, sop bebek. Ya yang kedua, jauh dari godaan syaitan. Yang kedua, berzikir kepadaku, aku ingat padamu, kata Allah, surat 2 152. Zikron katsiro, berzikir sebanyak-banyak zikir, kata Allah, surat 2 152. Supaya kita jangan diganggu syaitan. 2 Al-Baqarah 152. Iya. Salah itu ya, Bu? Iya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Coba lihat, ingatlah kepadaku, aku ingat sama kamu. Iya kan? Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar. Kesehatan dari siapa ini, Bu? Dari Allah kan. Tapi kalau kita sehat lupa. Nikmat mata terasa kalau sakit mata. Nikmat badan kalau badan kita lagi demam. Kalau nggak demam sehat, lupa itu nikmat itu. Seolah-olah sehat itu terjadi begitu saja tanpa diberikan Allah. Udah sakit mata, ya Allah nikmatnya ya kalau nggak sakit mata. Sudah nggak demam, sudah demam baru terasa nikmatnya ya badan kalau nggak demam. Badan kecapean kayak digebukin orang. Tapi muncul itu ketika sakit kita. Enak ya kalau badan sehat, ngaji enak, kemana-mana enak, ngerumpi enak. Enak ya Bu ngerumpi kalau badan sehat ya Bu. Lancar dia. Subhanallah. Ya. Terus poin ke berikutnya. Apa untungnya kalau kita suka berzikir? Hati akan tentram berzikir, tenang. Surah 13 ayat 28. 13:28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ibu-ibu protes, Pak, saya banyak berzikir, Senin Kemis nggak tinggal, ya sedekah jalan, hati saya gelisah kok. Kenapa kira-kira? Ibu yang pakai hijab biru hijau muda, hijau daun, rajin berzikir, Senin Kemis dijalani, hijabnya syar'i, pengajian Quran, tapi hati masih gelisah kok. Padahal di sini jamin Allah, orang suka berzikir hatinya tentram, tenang, nggak gelisah. Kenapa kira-kira? Why? Siapa yang mau jawab? Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa Bu kira-kira? Pertama mungkin niat dalam berzikirnya belum terlalu fokus kepada Allah. Yang kedua belum ridho terhadap takdir. Ya? Ridho terhadap takdir, belum ridho terhadap takdir. Artinya tidak ikhlas. Iya. Iya, Ibu boleh pulang. Iya Bu, karena apa? Ibadah tidak ikhlas. Allah hanya menjaga, melindungi, menyayangi, mencintai orang yang beribadah kepadanya, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Meskipun orang kafir benci, kata Allah, meskipun orang munafik benci, walaupun orang musyrik benci, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semangat mengesahkan Allah. Kan ada orang kan ibu malu kadang berhijab syar'i, kenapa? Tetangganya banyak Nasrani. Nggak enak lah Pak, tetangga saya banyak Nasrani. Ibu malu pakai jilbabnya seperti itu, kayak emak-emak katanya. Biasanya dililit di leher kayak orang mau bunuh diri.
Sekarang ibu-ibu kan sudah berubah hijabnya, udah sampai ke bawah. Hijab yang benar sampai sini Bu, kalau bisa sampai lutut. Kayak hijab Lutfiah Sungkar. Sudah ada ibu hijab gini, ada penutup lagi di atas. Kan begitu, hijab yang benar, yang sempurna sebenarnya ya. Sudah ibu ini masih ada tudung di atas, kerudung. Jadi ada dalilnya di surah 7 ayat 60 kalau nggak silap itu, kalau sudah menopause boleh membuka hijab. Pengertian hijab itu bukan yang ibu pakai ini, penutup ini. Salah tafsir sebagian ibu-ibu, sudah begitu di menopause umur 60, 58, dia sudah tidak haid lagi, dia buka hijab. Kita tanya, kenapa Bunda buka hijab? Karena ada dalilnya Ustaz dalam Quran, katanya boleh. Bukan itu maksud ayat Quran itu. Penutup selendang itu seperti Lutfiah Sungkar kan pakai penutup lagi di atas. Tapi Bu, tak ada yang melakukan itu di sini kan? Pakai penutup Bu, kayak Lutfiah Sungkar gitu. Penutup itu yang dikatakan dibuka itu kalau sudah menopause umur ibu 50, tergantung gizi makanan Bu. Kalau ibu makan bergizi 60 baru menopause. Di kampung 50 sudah, karena makanannya getuk lindri, cepat menopause, tergantung makanan memang. Kalau makanan kita bergizi insya Allah ibu lama, bisa 65. Di barat itu 62 orang baru menopause, bahkan 62 orang di Rusia 60 tahun, 62 masih melahirkan, berarti haid. Kalau haid berarti tidak menopause, kalau nggak menopause dia bisa haid, bisa melahirkan. Karena gizi makanan itu pengaruh. Makanya ibu menopause itu lebih lama orang di kota daripada di desa. Di desa itu 48 sudah menopause, nggak haid lagi dia. Ya, siapa tertua di sini? Ibu berapa umur? Ibu 60. Maaf, udah menopause ya? Masih? Udah, kan umur berapa ibu menopause waktu itu? 50-an ya. Iya, kalau menopause sudah enak, udah bebas beribadah ya. Sholat apa semua, puasa Senin Kemis. Kalau masih menopause nggak bisa. Dikasih bonus dari Allah, ya. Kedua, poin ketiga, hati akan menjadi tentram. Udah dibaca tadi 1328 tadi kan. Jawaban ibu apa tadi yang saya bilang? Kenapa Pak saya zikir, sholat, sedekah tapi masih gelisah? Ibadah tidak ikhlas ternyata. Cari muka sama mertua supaya dikatakan pemurah, sedekah tiap hari. Ternyata tidak ikhlas. Jadi nggak ada bekasnya sama sekali Bu. Allah nggak menolong kita. Makanya berusahalah, berdoalah, berniatlah. Takdirkan ya Allah semua ibadah hamba bernilai amal soleh. Amal itu dua Bu, amal soleh dan amal salah. Salah amalnya, salah niatnya. Ada orang bersedekah supaya cari nama, cari popularitas. Depan mertua ibu luar biasa. Di Garut nama ibu terkenal, kenapa? Ibu Sabariah di Jakarta pemurah. Terkenal nama ibu di Garut, di Cianjur, di Sukabumi. Karena mertua ibu bangga, oh mantu saya mah pemurah, tiap hari masak bandeng 10 kilo sedekahkan, semua dikasih tetangga. Akhirnya saya nggak makan gitu, gara-gara tetangga dikasih. Itulah salah tafsir sedekah itu, ya. Kemudian poin berikutnya, apa sih manfaat zikir? Manfaat zikir itu minimal 4. 1, dilancarkan rezeki. Tapi syaratnya tadi harus ikhlas. Rezeki dilancarkan. Macam kami lah Ustadz, kan nggak bekerja kami, tapi ada aja rezeki. Saya nganggur 2 tahun Bu, musim corona. Pengeluaran saya 25 sampai 30 juta sebulan. Karena Allah. 1, dilancarkan rezeki. 62 10 20 132. Surah 62 ayat 10, kemudian surah 20 ayat 132. 62 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah
berbahagialah karena Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Coba lihat, suruh bertebaran Bu. Suami baru Jumatan, berangkat lagi kerja, jangan tiduran di masjid. Dulu kan gitu Bu, habis salat Jumat tiduran di masjid. Keluar di masjid, kerja, bertebaran di muka bumi kata Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Parkir. Apalagi kami laki-laki Bu, tanggung jawab siapa? Anak, istri, saudara perempuan yang belum menikah, kemudian siapa lagi? Ibu kandung. Tanggung jawab kami laki-laki itu. Kalau ayah kami sudah meninggal, istri, anak, ibu kandung, saudara perempuan yang belum menikah. Jadi laki-laki itu gak bisa santai. Ibu beda, tidak kewajiban mencari nafkah. Sebelum menikah ibu dinafkahi ayah, setelah menikah dinafkahi suami, setelah suami meninggal dinafkahi anak laki-laki. Ibu gak ada kewajiban menafkahi diri sendiri. Hebatnya wanita itu dimuliakan Allah, karena ibu sudah diberikan tugas berat yang tidak bisa kami lakukan, mengandung, melahirkan, menyusui. Gak bisa kan kami menyusui anak, gak bisa kami mengandung, gak bisa kami melahirkan. Kami gak punya rahim. Ya, wanita itu diberikan kemuliaan Bu, mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi konsekuensinya wanita ditanggung laki-laki. Jadi kalau suami ibu santai, ibu bekerja, dosa besar suami. Pak, tapi suami saya sudah meninggal. Anak kandung harus bertanggung jawab terhadap ibu. Ngomong dari kecil. Anak saya kan laki-laki juga 3 Bu. Saya ngomong gitu, nak, kalau takdirkan nanti ayah panjang umur, ayah sudah tidak bekerja, nak, mungkin tabungan ayah sudah enggak ada. Kamu ikhlaskan nanggung ayah, hidup ayah, nak, makan ayah. Kalau ayah sakit berobat ya, nak. Tanggung jawab kamu, nak, karena kamu anak laki-laki ayah. Ngomong sejak sekarang. Ibu punya anak laki-laki berapa orang? Anak laki-laki berapa orang? Udah nikah? Udah dewasa? Ya ngomong Bu, sebulan ada ngasih uang nggak sama ibu? Bagi. Harus dibagi. Iya, nanti di gajian kasih. Dia yang ngasih, bukan ibu. Bilang sama dia, nak, kamu anak laki-laki mama, demi Allah ya nak. Maaf ibu, masih punya suami? Masih lama kira-kira? Kalau sudah meninggal bilang, suatu saat ayah nggak ada, nak, kamu bertanggung jawab sama mama ya nak. Kamu anak laki-laki mama. Harus dari kecil didoktrin Bu. Jadi supaya besok sampai menikah dia, cari istri kamu, nak, yang peduli sama mertua. Kalau saya sejak kecil anak saya omongin terus itu, cari istri anak yang mencintai ayah dan umi. Kalau ayah panjang umur nanti, ayah tidak punya tabungan lagi, kamu ya nak bertanggung jawab. Udah dapat istrinya pelit, habis kita Bu, kita kerja nggak bisa lagi, tabungan sudah habis, badan sudah lemah. Mantu perempuan setan. Ibu juga sekarang sebagai bantu mertua, dorong suami, mas kasih uang tiap bulan sama bapak lah, mas di Garut, kasihan mereka, 20 tahun dulu hidup susah, asal mas bisa kuliah di ITB mas. Ibu yang dorong suami ya. Bu, ibu masih punya mertua kan? Iya, dorong suami Bu, kirim uang sama bapak lah mas, sama ibu ya, saya ikhlas kok. 20 tahun mas, mungkin bapak dulu susah di kampung, asal mas bisa kuliah ke luar negeri mas. Sorga ibu oleh istri seperti itu, mendorong suami berbagi sama orang tuanya. Ya bunda, masih ada mertua? Ya udah, nggak pusing lagi Bu ya. Ibu yang punya mertua ya, saya dorong itu, dorong Bu, dorong suami, kasih uang ya mas sama ibu, kasihan udah janda, susah di kampung, nggak bisa sedikit ya banyak. Jangan ala kadarnya mas, saya ikhlas kok dikurangi uang belanja kita, yang penting mama di kampung bisa dikirimin uang. Bukan sebaliknya ibu, ngapain kirim uang terus sama ibu? Enak aja, itu kan ibu kandungnya. Ngapain bantu adik terus? Itu kan adik kandungnya. Ibu kan baru bertemu 10 tahun, dia ibunya 30 tahun Bu, hidup susah ibunya dulu, asal bisa suami ibu dulu kuliah. Pikirkan itu Bu.
20 tahun adik kandungnya nggak kuliah, asal suami ibu bisa kuliah. Biar mas saya nggak kuliah ya mas, asal mas bisa kuliah. Begitu ibu kaya dengan suami, ipar dijauhkan dari suami. Betapa besarnya dosa ibu itu. Harusnya di rumah ditampung. Dek, di rumah kami aja ya dek, kamu dulu 20 tahun susah waktu mas mau kuliah ya bunda ya, kamu dulu 20 tahun gak kuliah, mengalah asal mas mau kuliah dulu. Sekarang kami ekonomi lumayan, di rumah ya dek tinggal. Itu seharusnya istri yang solehah itu mendorong ipar, membantu mertua ya bunda ya. Ibu masih punya kacamata, ibu masih punya mertua, ipar ada, ipar dibantu, ipar adik suami ada ya, dibantu. Kalau belum dibantu, pulang dari sini langsung kirim. Ya, ibu mulia loh, disayang suami, disayang ipar, disayang mertua. Nama ibu terkenal kena pemurahnya, tapi syaratnya harus ikhlas. Kalau ikhlas kita bu, hidup ini tenang. Didoakan orang kita, doakan mertua, didoakan di ipar. Iya, halo, iya, kok bengong ibu saya lihat. Udah surat 20:132 langsung 20:132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ulangi, sepotong-sepotong mau saya jelasin. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Coba lihat bu, yang pertama kita tegas sama anak masalah sholat. Sejak 4 tahun, 3 tahun saya sudah suruh anak saya sholat. Orang sekarang saya perhatikan tetangga saya itu, ayahnya rajin ke masjid, anaknya santai di rumah dibiarin. Mantunya di rumah nggak sholat dibiarin. Kok goblok sama punya laki-laki seperti itu? Banyak bu begitu, suaminya rajin sholat, ayahnya, anaknya di rumah cuek aja ayahnya. Anak laki-laki itu ke masjid, nah kalau kamu sehat harus ke masjid, kecuali sakit atau safar. Ini enggak, saya banyak perhatikan itu bu. Cuek aja dia, anaknya nggak sholat. Tegas bu sama anak, terutama laki-laki. Kalau anak perempuan enak ibu, setelah menikah ibu lepas tanggung jawabnya suami. Kalau anak laki-laki sampai mati. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Ibu mati duluan atau dia mati duluan? Udah nikah nih ibu, tinggal di Garut, ibu di Jakarta atau tinggal di Palembang. Nah ini udah zuhur, kamu udah zuhur. Ngapain sih mama? Saya kan udah dewasa. Kamu anak mama nak. Tapi kan sudah dewasa. Kamu anak laki-laki mama nak. Kewajiban mama mengingatkan terus. Kalau anak perempuan enggak bu, ada suaminya, udah lepas ibu, anak laki-laki nggak bisa. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati dia, atau ibu mati duluan. Jangan ibu cuek ya, banyak sekali orang cuek, anak yang nggak sholat. Masa bodoh lah nggak sholat, udah dewasa kok Ustaz, nggak bisa. Baru datang ibu itu, masuk bu, ya Allah. Ibu punya anak laki-laki? Udah dewasa? Iya, apalagi kuliah. Jangan biarkan santai di rumah. Berangkatlah ke masjid. Ayah itu ke masjid, ayah berangkat. Jangan duduk di rumah. Masuk, berangkat. Ibu kira nggak berat besok tanggung jawab kita di rumah, di depan Allah, membiarkan anak santai di rumah itu? Iya sebentar bang, nggak bisa. Udah dari tadi azan kok. Udah sebentar lagi komat. Berangkat sekarang. Jangan ibu memanjakan berlebihan. Itu bukan memanjakan, membunuh anak itu, membiarkan anak tidak sholat itu. Sekarang berangkat. Mau melakukan itu bisa? Pernah? Selama ini saya perhatikan cuek. Anaknya duduk santai, udah azan bunyi. Dia laki-laki bu masalahnya. Seperti ibu misalnya, sholat nak iya mah. Ngapain kamu duduk lagi di situ? Wah, kamu dengar azan sudah 5 menit tadi azan. Sekarang berangkat. Mau kamu giring ayah sama mama besok ke neraka?
Ibu punya anak laki-laki, hati-hati loh Bu. Besok terbiasa nggak sholat, tanggung jawab ibu di padang mahsyar. Terjadi pembiaran. Ya Bun ya. Sholat nak. Udah azan udah 5 menit yang lalu. Sebentar mak. Nggak bisa sebentar, udah mau qomat. Berangkat sekarang. Ini enggak Bu. Sholat nak, iya mah. Duduk, cek aja. Jadi formalitas aja disuruh. Dia merasa paling mama cuek kok. Ibu masuk ke kamar, udah nggak lihat lagi dia, duduk dia di situ. Nih perbaiki, robah, harus tegas. Ibu punya laki-laki? Punya semua kita. Saya 3 laki-laki soalnya, berat Bu. Nggak boleh, nanti aja Bu, catat aja dulu Bu, nanti ya saya tanya jawab ya. 20. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Tuh, maksudnya saya nggak kerja, rezeki saya nggak putus, pengeluaran 30 juta, ada aja rezeki kok. Dari siapa itu? Dari Allah. Terus, dan sifat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. siapa yang mulia itu? Orang bertakwa. Tunduk patuh dekat taat, tunduk patuh dekat taat. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Macam ibu kan, ngaji tiap pekan hari Jumat, dapat ilmu, ibadah makin bagus, sholat makin tepat waktu, baca Quran makin benar, sama suami ngomelnya berkurang. Dulu 2 jam per hari ngomel, sekarang 1,5 jam, berkurang setengah jam. Kemudian 2, menghilangkan perasaan gundah. Surah 13:28. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. 13:28. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. iya, zikrullah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari godaan setan, jin dan manusia. Kalau suka berzikir, kita terpelihara dari godaan setan, godaan iblis, godaan manusia. Ibu-ibu dipengaruhi supaya jangan ngaji, manusia berarti. Ibu pengaruh setan supaya jangan berangkat pengajian. Surat 13:176. Surat 3:176. Ya, 3:176. Ya. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Stop. Kafir itu Bu, akar katanya kafaro, artinya yang menutup-nutupi. Jadi bukan berarti kafir itu harus Kristen, harus Yahudi, tidak. Orang Islam yang tidak sholat 3 kali berturut-turut 3 Jumat disebut apa Bu? Kafir. Menutupi kebenaran disebut kafir, kafaro. Wanita yang tidak berhijab disebut juga kafir, menutupi kebenaran. Dia tahu jibal wajib, nggak berhijab, kafir juga. Tapi bukan kafir i'tiqadi, kafir syar'i namanya, melanggar hukum, bukan murtad. Namanya kafir syar'i, bukan kafir i'tiqadi. Kalau kafir i'tiqadi itulah orang murtad, keluar dari Islam. Haram kita sholatkan, haram kita kapani, haram kita kuburkan secara Islam. Tapi kalau orang nggak sholat, tetap disolatkan, dikuburkan, dikapani. Soal dia nggak sholat, urusan dia dengan Allah. Ada orang mengatakan, Pak, ngapain disolatkan orang nggak sholat kok? Tapi dia Islam kan? Iya. Nggak murtad sampai mati? Iya, boleh disolatkan. Tapi kalau dia murtad, iya haram kita sholatkan. Tapi kalau dia nggak sholat, ya tetap kita sholatkan, mati dia. Walaupun saya nggak mau Bu, kalau saya tahu seumur-umur nggak pernah sholat, saya nggak mau. Pulang saya dari masjid itu, ke masjid nggak pernah, sholat nggak pernah, peduli nggak, saya pulang. Di mana saya kalau ada dibawa jenazah ke masjid, sholatnya biasa dihisap keberapa. Kemudian orang rajin berzikir itu, ayatnya sudah tadi 3:176. Belum ya, baca dari awal 3:176. Janganlah disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi
kelak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Coba lihat Bu, dunia akhirat, di dunia gelisah, di akhirat neraka. Mereka merasa hebat. Kalau orang Padang bilang merasa baga, orang Melayu Riau, oh baga wang katanya, merasa hebat dia nggak sholat. Di dunia ia merasa hebat dia. Begitu sakaratul maut disiksa, kubur disiksa, di padang mahsyar diazab. Orang yang rajin berzikir itu hidupnya diliputi banyak kebaikan. 3341 zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Disuruh apa Bu? Zikir sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, yang terakhir, ingat Allah di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Jadi bukan hanya sholat saja berzikir, habis sholat berzikir, tapi ketika berdiri, duduk, dan berbaring. 4103. Jadi orang-orang berzikir itu hidupnya tenang. 4103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka berikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lihat Bu, sholat itu ditentukan waktunya bagi orang beriman. Kalau beriman gak usah sholat. Tapi jangan dong dibawa jenazah ke masjid. Jangan dong dimandikan cara Islam. Jangan dong dikafani lagi. Orang gak ada Islami kok. Sholat tidak, zakat tidak, saum Ramadan tidak. Begitu meninggal, mau dikafani, mau dikuburkan, mau disolatkan. Ibu, pada itu orang yang taat itu dapat mengontrol emosi, nggak gampang marah, karena banyak istighfar. Selalu dapat mengontrol emosi. Yang keenam, mendapat kebahagiaan setelah mati. Surat 3 169 170. Ya, 169 surah 3 Ali Imran 169 sampai 170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka berkirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka Coba lihat Bu, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak putus asa, karena mereka diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah, belayan Allah. Kalau Ibu masih gelisah, ada yang salah, something wrong, ibadah belum ikhlas. Ada yang salah, ibadah belum ikhlas. Kesimpulannya sederhana kok dapat. Satu, dapat mengontrol emosi. Kedua, mendapat kebahagiaan setelah mati. Yang ketiga, menghilangkan perasaan gundah. Yang keempat, menjauhkan diri dari godaan jin dan setan. Yang keempat, hidup lebih banyak liputi kebaikan. Pertanyaan, 50 menit materinya, 10 menit tanya jawab, pulang kita. Kasihan Ibu udah ngantuk. Ada pertanyaan, 10 menit. Udah ngantuk, saya ngantuk, Ibu ngantuk. Nama, status. Waalaikumsalam. Ibu orang Sunda ya? Ya wajah kelihatan. Pertanyaan. Umur. Udah selesai sholatnya, dia tanya, udah yuk antar. Apa saya lewat ke masjid
aja nggak pakai bohong bahwa dia itu nggak ke masjid sebenarnya. Mungkin dia capek atau gimana, saya dulu antar dia. Nah itu cara menghadapi hal seperti itu bagaimana? Dikasih nasihat lembut, nak jangan ulang lagi yang kayak kemarin, dia bilang. Masalahnya kamu anak laki-laki, Ya, saya sampai nangis. tanggung jawab mama. Nanti kalau kamu nggak sholat, lalai, yang masuk neraka bukan hanya kamu, ayah neraka, mama neraka, kamu neraka, kita satu kapling neraka, mau? Nggak ada pekerjaan lebih tinggi dari sholat, nak bilang. Orang kan kalau sekolah, tegas dia kalau masalah sekolah. Tapi anaknya nggak sholat, nggak tegas. Kalau orang tua saya, ibu saya enggak. Sholat itu nomor satu. Dia Untuk mengajak datang sholat itu mungkin juga kesalahan kita ya, karena mungkin dari kecil lupa ya. rasanya itu kurang gitu, sehingga pada saat sekarang sudah dewasa juga ya kadang-kadang mungkin mereka sholat tetapi kan waktunya Iya. mungkin, nah itu kan katanya ada tujuan yang harus disampaikan dengan secara emosional. Seperti apa gitu Pak Ustadz untuk menggugah dia? Saya tuh bilang apa, neraka itu panas gitu, Makin melawan dia, bukan melawan tapi apa ya, masih cuek, tartar gitu. cuek. Jadi Emang dia pikirin neraka katanya. mepet-mepet. Iya. Saya tidak punya kira khusus, Bu. Karena apa, Bu? Karena terlanjur anak itu disantai kan. Kesalahan. Kesalahan awal kita orang tua. Ya, saya tidak punya cara jitu sampai sekarang. Bagaimana mengatasi anak mau sholat tepat waktu tanpa disuruh? Karena maaf kesalahan kita sebagai ibu dan ayahnya. Terus santai nyuruh anak sholat selama ini. Ya Bu ya, sepakat ya? Dari anak itu ada juga yang tanpa disuruh juga melakukan. Iya, ada kesadaran. Tapi presentasinya Bu, paling berapa orang yang bikin kayak gitu? Kalau untuk nunggu kesadaran sekian persen paling. Ya paling itulah yang bisa kita lakukan. Setiap waktu sholat kita suruh, nak ke masjid ya nak sama bapak, ayo nak sana, ayo nak, itu aja bisa kita lakukan. Minimal di akhirat nanti kita udah lepas. Pengalaman saya juga punya anak laki-laki, waktu masih bujangannya juga sama gitu. Nah, Iya. kita sampai capek sholat di masjid itu. Akhirnya saking capeknya saya diemin, tapi kita contohin aja, contohin. Tapi kalau darurat pas dia merit, masya Allah sekarang lebih istiqomah dia, malah jadi imam di masjid. Tahu nggak kenapa Bu? Dia mungkin punya sahabat yang taat. Istrinya mungkin. Atau pengaruh istri, tapi kebanyakan sahabat. Iya, sahabatnya orang taat. Bro, sholat yuk. Oh iya, akhirnya terbiasa. Dia nikmati sholat itu. Memang bisa terjadi memang. Waktu anak mudanya cuek, malas, terlambat, sholat tapi terlambat akhir waktu. Tapi begitu nikah, masya Allah, sholatnya nggak tinggal ke masjid. Bahkan nggak ada imam, dia imam gitu ya. Bisa terjadi mungkin pengaruh sahabat dan istri. Istrinya orang taat. Oh enggak Pak, teman di kantor. Sekarang kantor-kantor orang kan ramai sholat jamaah, pengajian setiap hari. Senin sampai Kamis pengajian di kantor-kantor Bu. Di Pertamina, di Telkom, Indosat, AJK, KPK, saya ngisi soalnya. Jadi saya pikir, zaman saya dulu mana ada di kantor pengajian. Aneh itu Bu. Sampai sekarang pun kalau orang Medan, Pekanbaru, Palembang, aneh. Kok di Jakarta ada ya pengajian jam kerja? Orang Medan tuh bilang begitu, aneh ya di Jakarta. Jam kerja, hari kerja jam 12 sampai jam 1 ada pengajian di kantor-kantor. Di Medan mana ada tuh Bu? Pengajian cuma 3 kali setahun. Isra Mi'raj, Maulid, Nuzul Quran. Itu pun banyak ketawa-ketawa. Cari ustadz yang lucu-lucu. Cari ustadz yang lucu-lucu, yang ketawa-ketawa. Mana ada seperti di Jakarta ini Bu? Tiap hari saya ngisi pengajian di kantor. Bingung mereka lihat Jakarta ini. Orang Jakarta ngaji tiap hari ya di kantor. Mereka lucu-lucu Bu. Isra Mi'raj lucu-lucu. Habis lucu-lucu makan-makan. Di luar yang sudah ditentukan. Dah ada lagi, satu lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya waktu itu udah lulus kuliah. Sholat subuhnya itu emang agak terbilang kan. Terus akhirnya ya karena kurang begitu. Mungkin kadang karena saya
istilahnya mungkin agak kesel gitu. Jadi saya pernah terus begini, Mas kalau Mas tuh menunda-nunda sholat itu kan sholat panggilan Allah, nanti cita-cita Mas juga ditunda sama Allah. Saya bilang gitu. Terus anak saya, kok ibu bilang gitu sih, itu berarti doain Mas dong kayak gitu. Itu saya salah. Salah. Sholatlah karena Allah, bukan karena punya target. Sholatlah karena Allah, bukan karena punya target. Sholat ya nak supaya kamu nanti berhasil. Sholat nak supaya kamu sehat. Oh, sholat bukan untuk sehat, bro. Sholat bukan supaya cita-cita dikabulkan. So begini bu, risikonya nanti. Nyatanya saya rajin sholat, cita-cita gak dikabulkan. Nyatanya saya rajin sholat masih sakit. Jadi kontradiktif nanti. Sholat aja karena Allah, selesai. Jangan diiming-imingi. Sholat ya nak supaya cita kamu dikabulkan Allah. Sholat ya nak supaya papa berhasil. Sholat ya nak supaya gaji papa naik. Gak ada urusan sholat dengan gaji papa. Sholat agar masuk surga. Enggak juga. Sholat mencari ridho Allah. Untuk apa kita sholat nak? Mencari ridho Allah, supaya Allah ridho sama kita nak.